Menunggu kesempatan. Persiapan mental. Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, aku sudah siap. Sebelum datang ke sini, dia sudah tahu akan menghadapi apa saja. Masuk ke tempat yang berbahaya. Akan tetapi, dia tidak ada pilihan, tentu saja dia bisa memilih kabur. Dengan pedang tanpa batas, tidak ada orang yang bisa menahannya, meski orang dari sekte pedang. Namun, masalahnya dia tidak boleh kabur. Kalau mengeluarkan jurus ini, mereka tidak bisa menemukannya, tapi orang yang di sekitarnya yang akan terkena imbas. Pada saat ini, para master ini tidak mungkin akan menaati peraturan apapun lagi. Jadi, dia hanya bisa menerima semua ini. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di tengah pusat kota. Di depan mereka ada sebuah bangunan yang berbentuk lingkaran yang tidak ada atap. Lalu, ada ruangan dan tribun penonton di dua sisinya. Mileye melihat kondisi sekitar, tempat ini sangat luas, cocok untuk mengadakan acara pelelangan. Raja Ye, saat mengetahui kamu datang ke sini, kami sengaja menyewa tempat ini, apakah kamu puas? Tanya Mulyani Si. Mileye menoleh ke arah Mulyani Si. Nona Mulyani, apakah aliansi dagang Yunmeng bisa menjamin keselamatanku? Mulyani Si menggelengkan kepala, maaf, tidak bisa. Kondisi Raja Ye sedikit spesial, lalu tempat ini juga sangat spesial. Kami tidak bisa menjamin keselamatan semua orang, termasuk kami sendiri. Begitu bahaya? Tanya Mileye. Di sini adalah tempat yang paling aman di alam semesta 4 dimensi, tapi juga merupakan tempat yang paling bahaya di alam semesta 4 dimensi. Raja Ye, kamu akan rencana mulai lelang, ujar Mulyani Si sambil tersenyum. Apakah boleh promosi dulu? Tanya Mileye sambil tersenyum. Setahuku, semua orang sudah datang dan menunggumu, ujar Mulyani Si. Mileye tersenyum, Nona Mulyani, apakah kalian juga menunggu? Mulyani Si menoleh ke arah Mileye, Raja Ye, kami ingin tahu beberapa hal, tapi kami tidak tertarik dengan menara ini. Menara ini memang bagus, tapi bukan sembarangan orang yang bisa menggunakannya. 3 hari, acara lelang akan dimulai 3 hari lagi, bagaimana? Ujar Mileye sambil menganggukkan kepalanya. Mulyani Si bimbang sejenak lalu menganggukkan kepala, baik, kami akan berusaha untuk menunggu sampai 3 hari kemudian. Tapi, hanya 3 hari saja, karena sudah ada banyak orang yang tidak sabar, berharap Raja Ye juga memakluminya. Mileye menganggukkan kepala, baik, aku mengerti. Terima kasih. Dia tahu jelas, sekarang ada banyak orang yang sedang mengincarnya, lalu orang-orang ini tidak akan memberikan banyak waktu kepada mereka. Mulyani Si menganggukkan kepala dan berbalik badan pergi. Hanya tersisa Mileye dan Tina Qiao. Tina Qiao menatap ke arah Mileye, mungkin kondisi akan lebih parah dari yang kita bayangkan. Mileye tersenyum, aku sudah memikirkan hasil yang paling buruk. Tina Qiao diam saja. Mileye mengeluarkan batu transmisi suara. Batu transmisi suara bergetar lalu terdengar, Talita, informasi yang aku dapatkan, orang sekte pedang sudah pergi ke langit 2 dunia, hati-hati. Mereka sudah datang. Mileye menyimpan menara penjara alam lalu menatap ke arah Tina Qiao, Nona Qiao, ingat. Tidak peduli apa yang terjadi, jangan ikut campur. Dia tahu jelas, orang yang akan dia hadapi ini, Tina Qiao tidak mungkin bisa mengalahkannya. Asalkan Tina Qiao menyerang, maka pasti akan mati. Tina Qiao diam saja, dia juga mengerti hal ini. Mileye duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan leluhur darah. Mileye tersenyum dan menoleh ke arah Tina Qiao. Nona Qiao, kamu lebih pintar, apakah ada cara untuk membuka cincin ini?
Tina Qiao jalan ke depan Mileye dan mengambil cincin penyimpanan itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, ada penyegelan di cincin penyimpanan ini. Mileye menganggukkan kepala, iya. Tina Qiao melihat cukup lama dan menggelengkan kepala, aku juga tidak bisa. Mileye sedikit tak berdaya, cincin penyimpanan leluhur darah ini pasti memiliki banyak benda pusaka, tapi tidak bisa dibuka, benar-benar menyebalkan. Tina Qiao mengembalikan cincin penyimpanan kepada Mileye, kenapa harus 3 hari? Aku hanya ingin mengulur waktu saja, ujar Mileye. Tina Qiao menoleh ke arah Mileye, apakah ada cara menghubungi wanita bergaun polos itu? Kondisi sekarang ini hanya wanita bergaun polos bisa menyelesaikannya. Mileye menggelengkan kepalanya. Wanita bergaun polos. Mileye juga sudah lama tidak berjumpa dengannya. Ekspresi wajah Tina Qiao langsung masam. Tidak apa-apa. Masa semua masalah harus mengandalkannya, betul, ujar Mileye. Tina Qiao menatap Mileye dengan ekspresi campur aduk. Seketika, dia merasa Mileye sangat kasihan. Musuhnya semakin banyak dan kuat. Sekarang dia berhadapan dengan Master Alam Semesta 4 dimensi level puncak. Selain itu, Master Alam Semesta 5 dimensi juga sedang menunggunya. Tina Qiao menggelengkan kepala, dosa apa yang sudah kamu lakukan di kehidupan sebelumnya? Mileye terdiam. Aku keliling kota pembatas dunia ini dulu, kamu hati-hati, ujar Tina Qiao. Usai berkata, dia menghilang dari tempat semula. Mileye diam sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dia mulai mendalami. Buku-buku kuno yang didapatkan dari Aula Sendian sebenarnya masih belum didalami secara sempurna, sekarang dia harus menyempurnakannya. Tentu saja, tidak boleh terburu-buru. Waktu terus bergilir. 3 hari semakin dekat, kota pembatas dunia sangat tenang, tidak ada orang pergi mencari keributan dengan Mileye. Ketenangan yang sangat tidak masuk akal. Malam hari kedua, Mulyanisi datang ke depan Mileye dan tersenyum padanya. Raja Ye, apakah sudah siap? Mileye tersenyum, aku sudah siap. Mulyanisi menganggukkan kepala, sebelum acara lelang, kami ingin berbicara dengan Raja Ye. Bicara apa? Tanya Mileye. Kami ingin memahami benda pusaka ini dan alam semesta 5 dimensi terlebih dahulu. Tentu saja, sebagai imbalannya, kami juga bisa memberikan bantuan kepada Raja Ye, ujar Mulyanisi. Bantuan apa? Tanya Mileye. Seperti ini, kami bisa memberitahu kepada Raja Ye, master kuat yang ada di sini, mereka seberapa kuat dan siapa yang paling berbahaya, ujar Mulyanisi. Bagiku, semua itu tidak penting. Karena lawanku semuanya sangat berbahaya, ujar Mileye. Mulyanisi diam saja. Nona Mulyani, aku perlu kalian membantuku menyelidiki Sekte Pedang, ujar Mileye. Sekte Pedang. Mulyanisi menoleh ke arah Mileye, kamu tahu Sekte Pedang? Sepertinya Nona Mulyani juga tahu Sekte Pedang, ujar Mileye. Mereka juga datang, tanya Mulyanisi. Mileye menganggukkan kepala. Dari informasi yang aku dapatkan, mereka sudah datang. Mulyanisi menghela napas dan tidak berbicara lagi. Kenapa? Tanya Mileye. Mulyanisi berkata, tak kusangka, Sekte Pedang juga ikut. Ada belasan Sekte Pedang di alam semesta 4 dimensi. Belasan Sekte Pedang ini merupakan satu keturunan dan memiliki satu guru leluhur yang sama. Tapi, mereka malah mengurus masing-masing dan tidak saling berhubungan. Sekte Pedang yang paling kuat berada di dunia reruntuhan pedang. Seberapa kuat? Tanya Mileye. Mulyanisi melirik Mileye sekilas dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, katakan saja, aku tidak takut. Mulyanisi berkata,
kuat sekali, sampai kamu sendiri juga tidak tahu seberapa kuatnya mereka. Mileye terdiam. Mulyani menoleh ke arah Mileye. Setahuku, ada 2 master hebat di sisi Raja Ye. Kalau 2 wanita itu muncul, mungkin bisa bertarung sengit dengan Sekte Pedang. Sedangkan Raja Ye. Setelah itu, dia berhenti sejenak dan lanjut berkata, untuk sementara jangan bertarung dengan mereka. Tentu saja, Raja Ye adalah jenius hebat. Kedepannya, pasti tidak akan kalah dengan siapapun, tapi sekarang Raja Ye masih terlalu muda dan memerlukan waktu. Mileye tersenyum, Nona Mulyani pandai sekali dalam berbicara. Mulyani si berkata, Raja Ye, Anda ingin mengetahui informasi tentang Sekte Pedang. Mileye menganggukkan kepala, iya. Saat Mulyani si ingin berbicara, tiba-tiba dia mengerutkan kening, mereka sudah datang. Usai berkata, muncul satu persatu kesadaran ilahi di sekitarnya. Tapi beberapa saat kemudian, kesadaran ilahi ini menghilang. Siapa? Mileye melihat kondisi sekitarnya. 3 kakak adik keluarga Sue, mereka bertiga adalah kembar 3 saling kontak batin, lalu memiliki kekuatan yang kuat. Kalau mereka bertiga bersama, maka akan sangat kuat, ujar Mulyani si. Seharusnya masih banyak orang lagi, kan? Tanya Mileye. Mulyani si menganggukkan kepala, sangat banyak. Mungkin acara lelang akan dipercepat. Mileye menganggukkan kepala, percepat saja. Mulyani si mendadak berjalan ke depan Mileye, lalu menatap kedua matanya. Energi misteri transmisi suara, Raja Ye, kamu seharusnya paham dengan kondisimu sekarang ini. Acara lelang kali ini mungkin tidak selancar yang dipikirkan. Kalau ingin lancar, mungkin Raja Ye harus memiliki kekuatan yang kuat, kalau tidak pasti akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Karena sebagian orang tidak akan bermain aturan denganmu. Aku harap Raja Ye bisa mengerti. Jadi, ada orang yang ingin membunuhku? Tanya Mileye. Mulyani si menganggukkan kepala, iya. Mileye diam saja. Mulyani si menatap Mileye, apakah Raja Ye ada rencana lain? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tunggu aku sebentar. Setelah itu, dia langsung menghilang. Menara penjara alam. Mileye masuk ke dalam menara penjara alam dan langsung naik ke lantai ke-8. Senior, apakah mau membantuku? Tanya Mileye. Orang di lantai ke-8 berkata, tidak mau. Sebenarnya, aku lebih mengharapkan kamu mati dari siapapun. Hanya saja, aku tidak boleh membunuhmu. Bukan, aku tidak berani membunuhmu. Dia memang tidak berani membunuh Mileye. Kalau membunuh Mileye merebut benda pusaka 5 dimensi. Sebab akibat ini sangat besar dan luas. Master sepertinya juga tidak bisa menanggungnya. Jadi, dia harus meminjam tangan orang lain untuk membunuh Mileye. Dia bisa melihat sebab akibat yang ada di badan Mileye, tapi Master 4 dimensi tidak bisa melihatnya. Mileye diam sejenak dan berkata, Senior, aku mati, kamu juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Orang di lantai ke-8 berkata, kenapa? Mileye tersenyum, kalau aku mati, maka menara ini jadi tidak ada pemiliknya. Orang di lantai ke-8 berkata, sudah menjadi benda tidak ada pemilik, menurutmu mereka yang lemah di luar itu bisa mengalahkanku? Mereka memang tidak bisa mengalahkan senior, tapi apakah senior memang tak terkalahkan? Ujar Mileye. Orang di lantai ke-8 berkata, orang yang kamu maksud adalah wanita bergaun polos. Tenang saja, setelah kamu mati, aku mendapatkan menara ini, aku pasti akan segera kembali ke alam semesta 5 dimensi. Mileye menggelengkan kepala, bukan dia. Senior mungkin sudah lupa, masih ada 1 orang lagi di menara ini. Lantai ke-9.
Mileye tersenyum, senior, mungkin juga orang yang ada di lantai ke-9 memiliki pemikiran yang sama denganmu. Setelah aku mati, kamu mendapatkan menara ini, lalu membunuhnya. Alhasil, kamu tidak mendapatkan apapun, menurutmu, mungkin tidak. Orang di lantai ke-8 diam saja. Bersambung.